Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah, salam bahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan aku, seorang ibu dengan 3 orang anak. Teman-teman, apa kabarnya nih semua? Semoga sehat-sehat terus ya, dan semangat terus. Aku mau share tentang kegiatanku hari ini sebagai ibu rumah tangga yang di rumah aja. Sambil lihat aktivitasku, aku izin ya, aku mau bahas tentang perasaan manusia. Materi ini aku ambil dari videonya Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Sebelum aku bahas, tadi tuh aku habis angkat jemuran, lalu lipat pakaian dalam anak-anak. Juga ini aku lagi mau beresin endorsan dari salah satu brand. Ini harus pakai voice over, jadi aku sambil voice over sambil jagain Dede Albar. Ya beginilah kondisinya. Lanjut bahas tentang perasaan manusia tadi. Jadi kenapa sih perasaan itu ada? Perasaan itu ada karena emosi, watak, yaitu ekstrovert atau introvert. Terus juga perasaan itu karena menstruasi atau nifas, baby blues atau pramonopause. Nah, kemudian perasaan itu juga bisa dari kondisi fisikis, dari penat, lelah, letih. Kemudian juga perasaan itu timbul bisa dari memori, baik itu positif ataupun negatif. Memori masa lalu atau masa kecil, inner child gitulah, atau perasaan memori yang sifatnya itu tersinggung. Juga perasaan juga itu dipengaruhi dari pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir, perasaan itu ada karena beliefnya, keyakinan kita. Karena semua itulah perasaan manusia itu timbul, dan perasaan manusia itu tentunya ada yang baik juga ada yang buruk, seperti halnya yang tadi emosi. Nah, emosi ini itu ada banyak juga. Ada emosi yang dari diri sendiri, juga emosi dari orang lain. Kok bisa emosi dari orang lain? Maksudnya itu adalah manusia itu adalah saling menghantar perasaan. Ketika ada seseorang itu yang sedang emosi, tapi kita tuh tidak emosi gitu ya, diceritakanlah tentang keemosiannya. Nah, kita sendiri malah ikut emosi. Emosi itu kan adalah perasaan ya. Jadi yang tadinya kita sendiri ini adalah yang baik-baik aja kondisinya, tapi karena ada cerita dari orang yang emosi, sehingga perasaan emosi itu menghantar, mentransfer, mengirim ke diri kita, dan kita juga pun ikut emosi, ikut marah. Hati-hati, karena manusia itu adalah saling menghantar perasaan. Jadi hati-hati juga ketika ada hal yang negatif ya, hal yang negatif itu sampai terkirim ke transfer ke kita, itu maka kita juga akan menerimanya dengan negatif. Begitulah kira-kira yang sampai ke aku tentang video dari Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Nah teman-teman, tadi itu aku habis selesai dubbing atau voice overnya untuk endorse. Aku langsung mandiin anak-anak, dan aku minta tolong untuk abang untuk jagain Dede Albar. Dan sekarang aku mau rapi-rapihin rumah, mau beres-beres ini di sore hari, karena esok hari itu aku mau pergi pagi-pagi. Jadi dari sore ini aku udah harus buru-buru untuk merapikan rumah. Dan karena nanti malam itu aku mau ada makan bareng sama suami, jadi aku juga harus menyiapkan semuanya. Jadi sebelum menyiapkan makan, aku juga usahain untuk rumah juga dalam keadaan rapi. Nah, gimana nih teman-teman tentang perasaan tadi? Jadi memang perasaan itu ada yang baik, juga ada yang buruk. Dan semua manusia itu memiliki perasaan, tapi perasaan itu berbeda-beda. Soal perasaan yang negatif atau yang positif itu bagaimana kita mengelolanya sedemikian mengelolanya itu dengan hal-hal yang baik ya. Kalau memang kita
ingin memiliki perasaan yang positif, yang baik, tentunya pasti harus ada sesuatu yang diperoleh. Maksudnya pasti ada prosesnya, ada perjuangannya untuk memiliki perasaan-perasaan yang positif. Mungkin ada dari teman-teman yang memiliki perasaan trauma, memiliki perasaan yang tersinggung di masa lalu. Nah, semua itu bisa kita perbaiki dari sekarang dan tentunya dengan ilmu dan pembelajaran. Terkait perasaan memori, masa lalu, tersinggung, bahkan dendam, dan dendam itu adalah tidak memaafkan orang lain. Padahal Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang pemaaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Ya memang kesalahan itu tidak bisa dilupakan, tapi memaafkan itu adalah mencerahkan masa depan. Karena kalau kita tidak memaafkan itu bukan berarti bisa mengembalikan di masa lalu. Insya Allah pembahasan selanjutnya di video aku bakal aku bahas tentang bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Oke, ditunggu videonya ya. Sekarang aku mau bahas juga tentang perasaan emosi, tapi emosinya itu emosi positif. Emosi yang menghadirkan perasaan positif. Contohnya bahagia, cinta, harapan, romansa, dan juga keyakinan. Nah, yang tadi aku bilang, manusia itu saling menghantar perasaan. Kita juga bisa mengirim perasaan positif, perasaan bahagia. Kita bahagia, terus kita kirim kebahagiaan kita ke orang lain. Tetapi terkadang pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Ketika kita mengirimkan perasaan bahagia, tapi orang lain menerimanya tidak bahagia, atau bahkan dinilainya itu adalah ria atau bahkan sombong. Itu semua bagaimana seseorang menerima perasaan yang kita kirimkan. Intinya adalah emosi yang positif kita kirimkan kepada orang lain dan berdoa semoga menerima apa yang kita transfer yang baik itu. Ya, namanya juga manusia ya. Emosi yang negatif kita kirim tentu pasti keambilnya juga negatif. Tapi ketika kita mengirim emosi yang positif, itu diterimanya kepada orang yang tidak tepat, maka itu akan menjadi hal yang negatif. Berusahalah menjadi orang yang baik, berusahalah memiliki energi, pikiran-pikiran yang positif, sehingga apapun itu yang positif kita terimanya juga dengan positif. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Aku buat video tentang kegiatan rutinitas seorang ibu rumah tangga, bersih-bersih, merapikan, atau tips-tips membersihkan. Bukan berarti itu untuk melihat kondisi rumahku atau apalah itu. Tentunya aku mengirimkan energi semangat, energi yang baik, yang positif, karena semuanya pun seperti ini, karena semuanya pun merasakan, aku pun ketransfer, kekirim ketika aku melihat video yang semangat untuk bersih-bersih. Pasti menginginkan rumah yang bersih, yang rapi, juga nyaman. Selagi itu yang baik, yang positif, maka lakukanlah. Itu menurutku ya. Tapi ada juga yang menginginkan rumahnya rapi, bersih, tapi nggak semangat gitu untuk bersih-bersihnya. Jadi berpikirnya ya udahlah gitu, nanti juga berantakan lagi atau apa gitu. Nah, mungkin salah satu video ini juga bisa mengirimkan semangat kepada teman-teman untuk yuk sama-sama kita berjuang, sama-sama kita bersih-bersih, sama-sama kita bersemangat untuk menciptakan suasana rumahku, surgaku. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan dari aku. Bukan sedikit kali ya, tapi panjang kali lebar.
Teman-teman, tadi ada video aku beres-beres. Di tengah beres-beres itu Albarnya nangis karena mau tidur ya. Ini tuh udah di sore hari, tapi karena dia itu baru tidur sekali, jadi mungkin udah ngantuk. Jadi tadi aku jeda sebentar bersih-bersihnya. Aku bikin susu dulu buat Albarnya tidur. Nah, alhamdulillah sebenarnya itu tadi nidurinnya agak lama dan sebenarnya juga ternyata bisa untuk aku tinggal ketika dia udah nyusu gitu ya untuk bersih-bersih. Cuma karena udah keenakan rebahan main HP, jadi ya mikirnya sambil nunggu Albarnya tidur gitu. Tapi biasanya juga dia tuh kalau mau tidur harus ditemenin dulu gitu. Cuma tadi tuh aku nggak tahu karena mungkin udah lelah banget. Harusnya sih bisa gitu ya aku tinggal lanjut bersih-bersih. Teman-teman, ini aku mau kasih tunjuk, aku lagi mau buat tom yum karena malam nanti aku mau makan tom yum ya sama suami. Karena udah ngomong juga, suami tuh pengen tom yum dan aku tuh udah lama banget pengen makan di luar rumah gitu, di samping rumah. Nah, alhamdulillah kayaknya ini waktunya yang tepat gitu. Jadi aku mau buat tom yum sambil aku buat video untuk di Instagram juga. Nah, inilah behind the scene-nya aku kalau buat video. Dan di tengah-tengah tadi aku lagi mau siapin buat tom yum, ternyata Albar kebangun. Biasanya dia tuh memang gak nyaman kalau gerah ataupun berisik gitu ya, walau padahal udah ngantuk banget ya, udah harus tidur gitu ya. Begitulah dia, kalau memang masih ada gerah sedikit atau memang ada suara itu masih suka kebangun. Lanjut teman-teman, aku izin mau bahas kelanjutan dari perasaan manusia tadi. Karena tadi manusia memiliki perasaan itu kan banyak ya macamnya. Sekarang aku mau bahas tentang perasaan manusia itu dari kondisi fisikisnya, yang penat, lelah, letih, bosan, jenuh. Apalagi cocok banget ya untuk seorang ibu rumah tangga yang di rumah aja. Jadi teman-teman, perasaan dari fisikis itu yang kita lelah itu memang wajar banget. Aku pernah dengar dari salah satu reels, yaitu energi seorang ibu rumah tangga diumpamakan seperti satu botol air dan ada satu gelas yang kosong. Jadi kalau kita mencuci, itu air yang dari botol keluar ke dalam gelas sedikit. Kita menyetrika, keluar lagi air dari botol ke gelas. Kita membersihkan rumah, keluar lagi air yang dari botol ke dalam gelas. Lama-lama banyak aktivitas, air yang ada di dalam botol ini habis teman-teman. Kalau air ini sudah habis, tanda berarti energi yang ada di dalam tubuh kita pun habis teman-teman. Nah, ini kondisi lelah, letih, ini wajar, energi kita sudah habis. Nah, bagaimana caranya agar air itu kembali, agar botol itu kembali terisi oleh air tersebut? Dari reels itu sendiri menyarankan bahwa ketika air ini sudah habis, maka isilah dengan sedikit me time seorang ibu rumah tangga. Nah, tentunya teman-teman pasti tahu dong bagaimana cara me time teman-teman sendiri. Me time itu pun berbeda-beda, bermacam-macam. Tergantung teman-teman. Ada yang me time-nya itu makan aja nih dengan tenang, ada yang me time-nya itu baca buku, ada yang me time-nya itu buka sosial media walaupun itu cuma 10 menit, ada yang me time-nya itu dengan menyetrika dengan tenang. Tapi kebanyakan seorang ibu rumah tangga, me time-nya itu adalah melakukan semua aktivitasnya itu dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa diburu-buru. Intinya kalau udah tenang itu adalah me time-nya seorang ibu rumah tangga. Sama nggak nih teman-teman? Masya Allah teman-teman, maaf ya jadi panjang banget tentang pembahasan perasaan manusia ini. Sekali lagi, aku bukan orang yang ahli dalam bertutur kata, aku bukan orang yang ahli dalam menerangkan sesuatu. Aku juga di sini bukan menggurui, ini adalah sama-sama saling sharing aja, saling belajar. Tentunya aku juga manusia biasa yang punya kekurangan. Lagi-lagi aku mengingatkan,
Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau memang ada hal-hal yang baik, tentunya itu dari Allah. Dan kalau memang ada yang tidak baik, ada kesalahan, itu murni kesalahan dari aku sendiri. Semoga kita semua selalu dihadirkan dengan pikiran-pikiran yang positif, perlakuan-perlakuan yang baik. Semangat buat teman-teman semuanya, semangat juga buat aku, sehat-sehat buat kita semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ditunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.